Shalom sahabat PPGT, bidang spiritualitas PPGT Jemaat Masale mengucapkan semangat pagi buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti Worship at Home edisi pujian dan penyembahan. Mari mempersiapkan waktu dan hati kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom saudara terkasih. Saya percaya sepanjang hari ini kita akan terus merasakan kehadiran Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang takut akan Dia. Dan bersama-sama pada saat ini kita akan meluangkan sedikit dari banyaknya waktu yang kita miliki untuk berterima kasih, bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini. Melalui pujian Yesus Kau Sungguh Baik, mari kita menyadari betapa bersyukurnya diri kita memiliki Tuhan yang sangat baik dalam keadaan apapun. Kasih-Nya sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Bersama-sama mari kita memuji Tuhan dan berkata, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan. Ini suara hati kami Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada begitu banyak ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ketika malam hari ini kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau jamah kami semua. Teristimewa hamba-Mu yang akan berkata-kata sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau pakai Tuhan, pakai hamba-Mu. Biar Tuhan apa yang boleh kami sebar malam hari lewat firman-Mu
boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Injil Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan kita malam hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah ketika saudara dan saya boleh membaca, boleh merenungkan, terlebih boleh mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini sungguh menarik. Ketika kita berbicara tentang Injil Lukas, ada satu tema yang perenungan kita malam hari ini, melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Ada dua diksi yang menarik ketika kita berbicara tentang Injil Lukas yang baru saja kita baca malam hari ini. Ada dua karakter orang yang sangat berbeda. Ada Marta dan Maria. Ketika Yesus datang berserta dengan gerombolan atau rombongannya datang ke satu kampung yang bernama Betania di rumah Marta dan Maria, ada dua karakter yang berbeda ketika Yesus menghampiri mereka berdua. Marta sibuk melayani rombongan yang datang ke rumahnya supaya mereka merasakan nyaman, supaya mereka merasakan aman di dalam rumah mereka. Tetapi Maria menunjukkan satu hal yang berbeda. Dia malah dekat kaki Yesus dan dia mulai mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika berbicara konteks saudara terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan saudara, itu berposisi, disposisi dengan hati. Jadi ketika saudara malam hari ini berkata, "Saya mau melayani Tuhan," maka saudara harus mengutamakan yang namanya hati saudara. Kalau saudara hanya sekedar mau melayani pekerjaan Tuhan, saudara akan sampai satu titik di mana saudara akan mengalami yang namanya kelelahan. Saya jenuh melayani Tuhan. Saya sudah lelah melayani Tuhan. Karena apa saudara? Karena saudara hanya sibuk melakukan pekerjaan melayani Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami satu momen, satu keadaan, satu situasi, ketika saudara sudah mulai lelah akan pelayanan ini, tilik hati saudara. Apakah saudara benar-benar mau melayani Tuhan? Ada memang yang terbaik dalam hidup saudara. Ketika Marta tadi melayani, tidak ada yang salah dengan melayani. Tapi Maria melakukan yang utama, yaitu mau mendengar Tuhan. Ada satu ilustrasi ketika saudara melihat kembang api di kiri kanan saudara. Ada kembang api yang ditembakkan ke langit, kecil di kiri kanan. Saudara akan melihat itu. Walaupun kecil, tapi indah. Tapi ketika ada satu kembang api yang sangat besar di depan saudara, saudara melewatkannya karena saudara
terlalu fokus hanya hal-hal yang kecil. Tetapi yang terbaik yang di depan saudara, kadang saudara lupakan. Ketika anak muda sudah mau melayani Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika saudara ingin melayani, saudara harus menggunakan yang namanya hati. Jangan pernah saudara hanya melakukan pekerjaan melayani Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ketika melakukan pelayanan hanya mau tampak dari luar saja. Mau dilihat dia sosok yang sangat hebat di gereja, tetapi mereka tidak pernah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi perbedaan mendasar melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan terletak pada hati untuk melayani. Kalau saudara hanya disibukkan dengan pekerjaan melayani Tuhan, saudara akan tiap hari ada di gereja. Senin melakukan kegiatan di pemuda, bisa Selasa melakukan kegiatan di keluarga, ibadah dan lain sebagainya. Tapi saudara akan pada satu titik akan merasakan lelah. Karena apa? Karena saudara tidak menggunakan hati saudara. Maka malam hari ini saya mengajak kita semua, ketika saudara ingin melayani Tuhan, harus menggunakan hati. Dan mari yang pertama, ketika saudara sudah mengetahui bahwa melayani Tuhan harus menggunakan hati, maka saudara yang pertama harus mengetahui, saudara harus mengetahui bahwa melayani Tuhan harus menghayati keselamatan. Ada begitu banyak anak muda di luar sana tidak mengetahui keselamatannya itu adalah anugerah. Ada begitu banyak orang di luar sana mengatakan kenapa bisa menjadi anugerah, padahal mereka tidak tahu bahwa itu tidak secara cuma-cuma saudara, tapi Yesus sudah mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, dan itu merupakan tanda perjanjian kita dengan Tuhan. Dan ketika saudara keselamatan sudah ada di genggaman saudara, nyatakan kasih Tuhan lewat keselamatanmu, nyatakan kasih Tuhan lewat perbuatanmu, nyatakan keselamatan itu lewat tingkah lakumu, maka nyatakan kasih Tuhan itu lewat keselamatan yang sudah engkau raih. Jadi ketika berbicara tentang melayani Tuhan saudara, saudara juga harus menjadi terang di dalam kehidupan saudara. Anak-anak muda, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan pendidikannya, semua engkau harus menjadi lilin di dalam kegelapan. Nyatakan keberadaan hidupmu lewat kasih kepada Tuhan. Dan ketika saudara sudah mengetahui bahwa melayani Tuhan itu membutuhkan suatu pengorbanan, waktu, tenaga, semua yang kita korbankan, tapi yakinlah saudara bahwa pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Dan orang yang sudah melayani Tuhan akan terlihat perubahan di dalam hidupnya. Yang tadinya dia adalah manusia lama, sekarang dia sudah boleh menjadi manusia baru. Yang tadinya dia adalah orang yang terkutuk, sekarang dia menjadi orang yang terberkati. Orang yang selalu berbuat jahat sekarang menjadi kebaikan. Dari buah-buah kedagingan menjadi buah-buah roh. Jadi semua ada transformasi diri yang terjadi dalam hidup saudara ketika saudara ingin melayani Tuhan. Tilik hati saudara. Ketika saudara ingin melayani Tuhan, harus ada perubahan hidup dalam hidup saudara. Coba baca nanti di Galatia, bagaimana di situ keinginan daging yang akan berubah menjadi buah-buah roh. Lihat kata per kata. Ketika saudara mengalami hal kedagingan, saudara harus melihat bahwa saya harus berubah menjadi buah-buah roh. Semua ada proses yang terjadi dalam hidup saudara. Yakinlah ketika saudara boleh menyerahkan hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan, nyata kasih Tuhan akan melingkupi saudara. Dan ketika saudara ingin melayani Tuhan, ayo bersama dengan persekutuanmu, bersama dengan keluarga membangun sukacita yang luar biasa. Karena kita adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Dan ketika saudara ingin melayani Tuhan, saudara harus mengenal siapa sih sebenarnya Tuhanmu. Dan mari, ketika saudara ingin melayani Tuhan, saudara harus mengenal Tuhan lewat Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara ketika ingin mengenal Tuhan, saudara harus membaca Alkitab. Tidak ada jalan lain saudara. Karena yakin dan percaya Alkitab itu adalah sumber
pengetahuan kita akan Tuhan. Apa yang Tuhan mau saudara buat kehidupan saudara dan saya? Semuanya ada di Alkitab. Apa yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan saudara dan saya? Semua ada di Alkitab. Dan mari saudara, ketika saudara sudah melihat bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, maka saudara harus menjadi terang untuk sesamamu. Dan ketika saudara ingin menjadi manusia baru, saudara harus melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu ada buat kita semua. Nyatakan buat kemuliaanmu. Dan satu hal yang penting bahwa saudara harus melayani dimanapun saudara ditempatkan. Jangan pernah berkata saya hanya melayani di gereja, tapi nyatakan pelayananmu dimanapun saudara ditempatkan. Bahwa kasih Tuhan juga dalam pelayanan akan nyata engkau rasakan ketika saudara sudah melihat bahwa pelayanan kita betul-betul berharga di mata Tuhan. Dan yakin saudara, ketika saudara sudah mau melayani Tuhan, saudara akan diperlengkapi dengan begitu dahsyat. Saudara akan diperlengkapi dengan luar biasa ketika saudara sudah memiliki yang namanya kasih untuk melayani. Melayani Tuhan harus menggunakan hati, dan cerminan daripada itu adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya itu adalah kasih. Kasih harus dicerminkan buat sesama. Kasih harus tercermin dalam kehidupan saudara, dan kasih pula yang menguatkan saudara dan saya. Biarlah pelayanan firman Tuhan, biarlah pelayanan kita dalam kehidupan PPGT boleh semakin diberkati Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa nanti saya diberkati Tuhan baru saya mau melayani. Tidak saudara. Tetapi malah berkata bahwa kita akan melayani Tuhan karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Dan nyatakan kasih Tuhan, nyatakan keberkatan Tuhan, nyatakan kemuliaannya lewat perlengkapan kehidupanmu dalam tutur kata, dalam tingkah lakumu, seperti yang dikatakan oleh Timotius. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa yang kami sembah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu lewat ibadah PPGT Jemaat Masale Tuhan, baik secara virtual, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan ada buat kami semua malam hari ini. Ada begitu banyak ungkapan syukur kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang akan menjadi pergumulan kami PPGT Jemaat Masale, terutama buat kami semua yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Engkau mari berkati kami semua yang dalam menempuh jalur pendidikan, perkuliahan, sekolah, mari Engkau jamah kami semua juga. Biar Tuhan segenap hati, segenap pikiran kami, kekuatan, kecerdasan, kemampuan kami semua, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah cita-cita kami semua ya Tuhan boleh terpakai, biarlah cita-cita kami semua ya Tuhan boleh nyata kami rasakan. Kami juga datang berdoa buat segenap anggota PPGT Jemaat Masale dalam pergumulannya, bagi yang teman-teman kami yang boleh sakit, Engkau boleh memberikan penyakit itu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melepaskannya. Biar Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah teman-teman kami yang sakit, teristimewa kakak Jenny Papa ya Tuhan yang sedang terbaring sakit. Engkau tahu, Engkau jamah dia Tuhan senantiasa. Biar Tuhan ke depan saudara kasih kami ini boleh senantiasa terberkati Tuhan, boleh sembuh, karena kami tahu Tuhan yang sudah melawat dia. Kami juga berdoa ya Tuhan buat segenap kehidupan kami semua, baik dalam persekutuan pemuda gereja Toraja di Jemaat Masale. Engkau berikan kami kesehatan yang luar biasa ya Tuhan. Biar Tuhan kami boleh senantiasa juga dalam kepengurusan, Engkau berkati kami semua. Biarlah senantiasa kepengurusan kami boleh berlangsung dengan baik, dan di sana pula ya Tuhan nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Engkau tahu ya Tuhan situasi negara dan bangsa kami saat ini, termasuk pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami terbatas secara fisik di dalam pertemuan tatap muka, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk bersama melayani-Mu di dalam pelayanan kami di PPGT. Biarlah Tuhan boleh keadaan kami boleh kembali menjadi normal seperti sedia kala, kami boleh bertemu satu dengannya dan yang lain. Kami juga boleh bersama-sama ya Tuhan menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah. Walaupun kami saat ini ya Tuhan terpisah fisik, tapi kami tahu, kami percaya kami didekatkan melalui doa kami. Dan berkati juga segenap kehidupan keluarga kami,
ayah dan ibu kami dimanapun mereka berada, senantiasa Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Bila boleh juga mereka merasakan sukacita yang luar biasa, seperti apa yang boleh kami rasakan. Kami tahu walaupun mereka dimanapun mereka berada, baik yang di Tanah Toraja, dimanapun, di Makassar, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Bila boleh senantiasa mereka boleh di masa tuanya, boleh menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan ada buat kami semua. Biarlah hidup dan kehidupan kami juga sepenuhnya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Buat kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, Engkau berkati senantiasa. Bila Tuhan dari Presiden sampai ke Kota Makassar, Engkau berkati pemerintahan kami. Bila boleh senantiasa ya Tuhan, nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan lewat kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ada begitu banyak pergumulan pribadi lepas pribadi kami anak-anak-Mu PPGT Jemaat Masale, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara di dalamnya, biarlah Tuhan senantiasa yang menyatukan kami semua lewat pergumulan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu lewat pergumulan kami juga Tuhan. Engkau nyatakan pengharapan kami. Biarlah senantiasa Tuhan sepenuhnya pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Dan biarlah sukacita kami malam hari ini boleh terberkati, karena lewat ibadah malam hari ini kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain walaupun lewat virtual. Biarlah hidup dan kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini doa kami, ini seluruh sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah senantiasa mengajar kami doa yang begitu sempurna. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan boleh menjadi kekuatan, pedoman, dan pengharapan yang baru untuk kita menjalani kehidupan ini. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan juga boleh selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Mari kita belajar berdiam untuk lebih dekat lagi dengan hati Tuhan. Pujian, ajarku berdiam. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Mari sama-sama kita katakan, hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.